A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, sesuai dengan perkataan Papa semalam, menjelang siang Papa sudah berpamitan untuk pergi menuju Lampung. Ada perasaan tidak biasa yang aku rasakan ketika harus melepas Papa pergi meninggalkan kami di rumah ini. Karena memang bukan hal yang biasa buatku dan keluarga ditinggalkan oleh Bapak seperti ini. Jangan lupa jaga Mbah Kakung kalian. Oh iya, nanti Pak Udin akan membelikan kasur baru untuk kamar Mbak Arum. Untuk sementara, kalian pakai kasur yang ada di kamar Mbak Arum ya, ujar Bapak sebelum berangkat pergi. Bapak diantarkan oleh Pak Udin berangkat menuju ke pelabuhan yang akan menyeberangkannya ke Lampung. Sebaiknya kalian mulai merapikan kamar, biar ibu yang melihat keadaan Mbah Kakung kalian, ucap ibu. Begitu mobil yang dikendarai Pak Udin mulai berjalan menjauhi rumah. Ayo Ban, ajakku pada Bani untuk memasuki rumah. Tanpa menjawab apa-apa, Bani berjalan mengikutiku memasuki rumah, meninggalkan Mbak Arum dan ibu yang masih berbincang-bincang di teras depan. Yakin Bang, kita akan nempati kamar ini? Tanya Bani. Begitu melihatku hendak membuka pintu kamar yang biasa ditempati Bude. Mendengar perkataan Bani, gerakan tanganku untuk membuka pintu kamar kini terhenti. Ingatanku tentang peristiwa yang telah aku alami malam itu kini kembali bermain-main dalam pikiran. Kamu gimana sih Ban? Kemarin waktu Bapak nyuruh pilih kamar, kamu diam saja. Sekarang kita sudah tidak punya pilihan lagi. Gerutuku sambil memutar gagang pintu kamar dan mendorongnya. Bisa aku rasakan aroma yang kurang menyedapkan tercium dari dalam kamar. Sepertinya ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Bapak semalam itu karena aroma bau yang tercium dari dalam kamar ini. Mas, kok masih bau bangke sih? Terlihat Bani agak ragu untuk memasuki kamar. Hal ini membuatku memutuskan untuk menarik tangan Bani. Setelah kami sudah berdiri di sisi tempat tidur, tatapan mataku terpaku pada sebuah noda darah kering pada kayu tempat tidur. Kok masih ada darahnya ya Mas? Tanya Bani. Tatapan mataku yang tidak menemukan kasur di atas tempat tidur membuat aku mengambil kesimpulan kalau kasur yang selama ini digunakan oleh Bude sudah dibakar bersama dengan kasur Mbah Putri. Entahlah Ban, sebaiknya sekarang kamu ambil kain lapasah, perintahku. Tanpa menunggu lama, Bani segera beranjak keluar dari dalam kamar. Duh Ci, kok masih bau begini sih kamarnya? Sapaan ibu membuatku sedikit terkejut. Pandanganku yang semula memperhatikan noda darah kering tersebut kini teralihkan pada ibu dan Mbak Arum yang berdiri tepat di pintu kamar. Ibu ngagetin aja, ucapku lalu kembali memperhatikan noda darah kering tersebut. Kenapa Ci? Tanya ibu seraya memasuki kamar.
Kini terlihat ibu ikut memperhatikan noda darah kering yang melekat pada kayu tempat tidur. "Ada apa, Bu?" tanya Mbak Arum penasaran. "Astagfirullah, itu darah Bude ya, Bu?" tanya Mbak Arum begitu ikut melihat noda darah kering yang melekat di kayu tempat tidur. "Sepertinya iya, Rum," jawab ibu sambil memegangi perutnya yang besar. "Sebaiknya ibu istirahat saja," pintaku begitu melihat ibu memegangi perutnya, seakan mengerti dengan maksud dan perkataanku. Mbak Arum mengajak ibu untuk keluar dari dalam kamar. Tidak lama berselang Bani memasuki kamar dengan membawa sebuah ember kecil yang berisi air dan lap basah. "Ini, Mas," ucap Bani sambil menyerahkan lap basah yang berada dalam genggaman tangannya. Bani mengambil posisi jongkok di sampingku dan memperhatikanku yang mulai mencoba membersihkan noda darah tersebut. "Kok tidak hilang juga, Mas?" tanya Bani begitu melihat usahaku yang gagal membersihkan noda darah kering tersebut. Setelah aku kembali mencoba membersihkannya dan kembali menemui kegagalan, Bani mengambil kain lap tersebut dari tanganku dan mencoba mengelap noda darah tersebut. "Ini sih sepertinya sudah melekat banget, Mas." "Aku ambil pisau dulu. Siapa tahu dengan dikikis bisa menghilangkan noda darahnya," ucapku sambil bangkit dari duduknya. Belum sempat aku melangkah, Bani memegang pergelangan tanganku. "Biar aku aja, Mas. Jangan lama-lama. Nanti bisa bergerak sendiri di tempat tidur," godaku yang dibalas ekspresi rasa takut di wajah Bani. "Nggak lucu kamu, Mas," gerutu Bani sambil beranjak pergi meninggalkan kamar. Sejenak aku kembali memperhatikan noda darah tersebut, hingga akhirnya pandangan mataku teralihkan pada gorden jendela yang terlihat bergoyang-goyang seperti bermain-main dengan hembusan angin. "Angin dari mana ya?" ucapku sambil melangkah menuju ke jendela kamar dan menyingkap gorden yang semula menutupi jendela. Melalui kaca jendela kamar, aku bisa melihat keadaan halaman belakang rumah di antara cahaya matahari yang mulai tenggelam. Terlihat dedaunan yang bergoyang karena hembusan angin. Tatapan mataku terpaku pada sebuah ember yang tergantung di atas sumur. Terlihat sesekali ember tersebut bergoyang mengikuti irama angin yang menerpanya. Rupanya angin memang sedang kencang, gumamku sambil membuka jendela. Bisa aku rasakan hembusan angin segar yang menyeruak memasuki kamar. "Mas." "Iya, Ban. Mana pisaunya?" Tanpa mengalihkan pandangan dari halaman belakang, aku segera merespon perkataan Bani. Rasanya aku tidak ingin kehilangan sebuah momen di mana aku merasakan rasa segar dari udara yang memasuki paru-paruku setelah lama terjebak dalam ruangan kamar yang pengap dan bau ini. "Baninya kemana, Ji?" Seketika aku menoleh ke belakang mendengar sapaan Mbak Arum. Bukankah tadi suara Bani? Kenapa yang ada di hadapanku malah Mbak Arum? "Mbak Arum." Aku terpaku menatap Mbak Arum yang berdiri di ambang pintu. Kuedarkan pandanganku untuk mencari keberadaan Bani di dalam kamar. "Loh, Baninya kemana, Mbak?" tanyaku heran karena tidak menemukan keberadaan Bani di dalam kamar. "Kamu kenapa, Toji? Kok malah nanya sama Mbak?" jawab Mbak Arum yang merasa aneh melihat tingkah lakuku. "Ji," ucap Mbak Arum lagi sambil berjalan menatapku yang masih terpaku.
Kenapa Mbak? Kamu jangan bohong sama Mbak. Kamu habis lihat apa? Ekspresi wajah Mbak Arum terlihat penasaran. Aku ndak lihat apa-apa Mbak, sumpah. Jawabku sambil mengangkat jari telunjuk dan jari manis bersamaan, mengisyaratkan bahwa apa yang aku ucapkan itu adalah benar. Selang beberapa saat terlihat Bani berjalan memasuki kamar. Loh, Mbak Arum ngapain di sini? Katanya takut. Tanya Bani begitu melihat keberadaan Mbak Arum di dalam kamar. Kamu kok lama banget Toban? Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas merampas pisau yang ada dalam genggaman tangannya. Tadi aku ke toilet dulu Mas. Sudah ndak tahan. Jangan marah-marah toh. Muka Mas kenapa? Kok kelihatan kaget? Kayaknya aku apes gara-gara ngeledekin kamu. Ucapku sambil mengambil posisi jongkok di samping tempat tidur. Apes kenapa Mas? Tanya Bani ikut berjongkok di sampingku. Entahlah, mungkin tadi aku hanya salah dengar. Salah dengar apa sih Mas? Sampean mau nakut-nakutin aku lagi? Iya Ji, kamu jangan bercanda yang aneh-aneh. Dari nada suara yang keluar dari mulut Mbak Arum, sepertinya ia menganggap perkataan yang baru saja aku ucapkan itu adalah sebuah candaan. Bener Mbak, tadi aku mendengar ada suara yang memanggilku. Aku pikir itu suara Bani. Kataku menjelaskan peristiwa yang baru saja aku alami. Andai saja saat ini aku menceritakan peristiwa yang aku alami malam itu, mungkin Mbak Arum dan Bani sudah lari terbirit-birit meninggalkan kamar ini. Ndak lucu guyonanmu Ji. Candaanmu kurang serem. Mbak Arum menjambak rambutku seperti mewakili rasa tidak sukanya terhadap perkataan yang baru saja aku ucapkan. Sakit Mbak. Terserah kalian mau percaya apa tidak. Gerutuku sambil menyingkirkan tangan Mbak Arum dari kepala. Tanganku kini mulai mengikis kayu tempat tidur untuk menghilangkan noda darah tersebut. Akhirnya hilang juga. Aku tersenyum puas sambil meniup serpihan kayu yang menempel pada mata pisau. Ngomong-ngomong, kamu sudah merapikan kamar belum Mbak? Belum Ji. Aku takut kalau sendirian bersihin kamar. Oh alah Mbak, malu sama umur. Masa sudah gede masih penakut aja? Ledekku. Untuk kedua kalinya tangan Mbak Arum kembali menjambak rambutku. Aduh sakit Mbak. Ya sudah, aku temenin sekalian mau ambil kasur. Seruku sambil berjalan menuju jendela kamar. Lalu menutupnya kemudian mengajak Mbak Arum dan Bani berjalan menuju ke kamar yang akan ditempati oleh Mbak Arum. Jadi beneran Ci, malam ini kita harus tidur di kamar masing-masing? Tanya Mbak Arum begitu memasuki kamar yang akan ditempatinya. Jendela kamar yang semula tertutup kini terbuka. Tidak seperti kamar yang akan aku tempati. Di kamar yang akan Mbak Arum tempati ini sama sekali tidak tercium aroma busuk dan pengap seperti yang tercium di kamarku. Kalau aku dan Mbak Anisi sudah pasti tidur di kamar bekas Bude Ratmi. Jawabku sambil memperhatikan Mbak Arum yang mulai menyapu lantai kamar. Kalau Mbak menunggu sampai Bapak pulang saja. Selama Bapak belum pulang, Mbak mau tidur sama Ibu. Tapi siapa yang nanti malam harus jagain Mbah Kakung? Tanya Bani begitu melihat Mbak Arum selesai menyapu lantai. Ya kita bertiga Ban.
Gantian. Kan tidak mungkin kalau harus ibu yang jaga. Ucapku lirih namun tegas. Gantian gimana? Di sini lelaki yang dituakan setelah Mbah Kakung dan Bapak yo kamu. Kemarin yang menjaga Mbah Kakung Bapak. Nah, berhubung tidak ada Bapak, sudah menjadi tugasmu untuk menjadi pemimpin di rumah ini, menggantikan tugas Bapak. Enak banget kamu, Mbak. Ya sudah, nanti malam biar aku sama Bani yang menjaga Mbah Kakung. Lagi pula Bani mana berani kalau harus tidur sendirian. Ucapku yang dibalas sanggukan oleh Bani. Kamu sudah selesai merapikan toh, Mbak? Ya sudah, aku mau bawa kasur ini ke kamarku. Ayo Ban. Ucapku kemudian mengangkat kasur ini ke kamar. Langit senja yang berselimutkan awan jingga seperti mengantarkan hembusan angin malam yang menerpa dedaunan. Sesekali terlihat mulut Bani mengikuti irama pengajian yang mulai terdengar dari speaker musola. Bersamaan dengan lampu teras depan yang mulai menyala, terlihat ibu keluar dari dalam rumah. Bagaimana keadaan Mbah Kakung, Bu? Tanyaku saat melihat ibu berjalan menghampiri Mbak Arum yang sedang termenung menatap dedaunan yang bergoyang. Entahlah, Ci. Ibu bingung sebenarnya Mbah Kakung kalian itu sakit apa. Jawab ibu mencoba membuyarkan lamunan Mbak Arum. Pamali Rum, mau maghrib kok melamun. Sebaiknya kamu ajak adik-adikmu untuk siap-siap sholat maghrib. Iya Bu, sepi juga ya kalau ndak ada bapak. Ucap Mbak Arum sambil beranjak dari duduknya. Sepi apa takut? Sautku kemudian dibalas tatapan tajam Mbak Arum. Melihat itu ibu hanya bisa menggelengkan kepala. Waktu yang terus berjalan membuat malam menuju kesempurnaannya. Sesekali terlihat Bani mencoba mengganti channel siaran TV dengan cara memutar tombol channel. Dan untuk kesekian kalinya juga tatapan mataku kembali melihat ekspresi wajah Bani yang mencoba menahan kantuknya. Entah mengapa malam ini aku merasa begitu sepi dibandingkan malam-malam yang telah aku lalui bersama bapak di rumah ini. Kalau ngantuk tidur Ban, seruku dengan nada lirih begitu melihat Bani kembali memejamkan matanya saat menonton siaran TV. Karena terkejut dengan ucapanku yang begitu tiba-tiba, Bani kembali membuka matanya. Sesaat Bani memperhatikan jam dinding yang sudah menunjukkan jam 10 malam. Ndak mau Mas, lebih baik aku ndak tidur daripada harus tidur sendirian. Bani bangkit dari duduknya dan berjalan ke kamar yang ditempati ibu dan Mbak Arum. Ia membuka pintu kamar seperti memperhatikan kondisi di dalam kamar sebelum akhirnya menutup pintu itu kembali. Enak banget ya jadi perempuan tidur nyenyak, sedangkan kita harus melek seperti ini. Jadi anak lelaki ndak boleh ngeluh Ban. Mas kan sudah bilang kalau kamu ngantuk, sebaiknya kamu tidur duluan. Ucapku menyindir. Terlihat Bani mengukir senyumnya. Aku mau bikin kopi dulu Mas, biar ndak ngantuk. Mas Panji mau ndak? Boleh deh Ban. Gak jadi kopi, teh manis saja. Bani melangkahkan kakinya menuju dapur. Tapi baru saja beberapa langkah berjalan, ia berhenti. Kenapa Ban? Tanyaku begitu melihat Bani yang mematung. Tanpa menjawab, Bani memberikan isyarat agar aku menghampirinya. Mendapati hal tersebut aku segera berjalan ke arah Bani. Kamu kenapa toh Ban? Pandangan mata Bani mengarah pada pintu kamar Bude, kamar yang akan kami tempati.
Tatapan mata Bani yang tidak berkedip menatap daun pintu kamar yang memang sedari tadi aku biarkan agak sedikit terbuka menimbulkan tanda tanya di hatiku. Apakah yang sebenarnya sedang Bani lihat saat ini? Kenapa sih Ban? Tanya aku untuk yang ketiga kalinya. Entah mengapa, aku juga turut merasakan tegang saat melihat Bani yang masih berdiri terpaku menatap kamar Bude. Tadi aku melihat ada yang menggerak-gerakkan pintu itu, Mas. Seakan takut untuk menunjuk pintu kamar Bude, Bani memberikan isyarat mata agar aku memperhatikan pintu kamar tersebut. Mana Ban? Ndak gerak gitu loh pintunya. Laki-laki kok penakut? Ucapku setelah beberapa saat menunggu, namun tidak melihat pergerakan yang Bani ucapkan tadi. Aku melangkah menuju kamar Bude. Baru saja ingin menyentuh gagang pintu. Pintu itu seperti terdorong dari dalam dengan sendirinya dan menutup secara perlahan. Melihat hal tersebut, serta merta aku mengurungkan niat untuk menyentuh gagang pintu dan mundur beberapa langkah. Kemudian berdiri terpaku dengan sebuah tanda tanya. Mas, pintunya. Iya, Mas lihat. Ayo kita cek ke dalam, pintaku. Takut aku Mas. Bani menggelengkan kepala menolak ajakanku. Entah mengapa setelah Bapak tidak ada di rumah, aku merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi semua peristiwa serta masalah yang ada di rumah ini. Bahkan untuk masalah yang aneh seperti ini. Dengan segenap keberanianku, aku melangkah menuju mendekati kamar Bude. Kupegang erat gagang pintu kamar itu dan siap untuk membukanya. Jangan Mas, seru Bani saat melihatku hendak membuka pintu kamar Bude. Hal ini jelas membuat aku sedikit ragu untuk melanjutkan putaran tanganku. Kalian sedang apa? Tanya ibu tiba-tiba dan mengejutkan kami berdua. Nggak apa-apa Bu, jawabku dengan setenang mungkin agar ibu tidak curiga. Aku tidak ingin menambah pikiran ibu karena ibu sedang hamil tua. Raut wajah ibu terlihat pias, mungkin tak percaya dengan jawabanku. Ibu berjalan menghampiriku dan memperhatikan pintu kamar Bude yang masih tertutup. Jangan bohong, ada apa sebenarnya? Tanya ibu lagi sambil menatap wajahku dan Bani secara bergantian. Ibu membuka pintu kamar Bude, kemudian menggelengkan kepala. Ya Allah, sudah malam kok jendelanya ndak ditutup Toji, seru ibu. Tanpa menunggu ibu menumpahkan emosinya, aku segera berjalan memasuki kamar dan menutup jendela tersebut. Seingatku, aku tidak membuka jendela ini, gumamku seraya menatap Bani yang berdiri di sisi ibu. Bukan aku yang buka Mas, sanggah Bani karena merasa tersudutkan oleh tatapan mataku. Sudah jangan saling menyalahkan. Oh iya, bagaimana dengan Mbah Kakung kalian? Ibu kembali menggelengkan kepalanya begitu melihat kami terdiam. Apa perlu ibu yang menjaga Mbah Kakung kalian? Ucap ibu sambil berjalan meninggalkan aku dan Bani menuju ke kamar mandi. Jangan Bu, biar Panji sama Bani aja. Tanpa membalas perkataanku, ibu meneruskan langkahnya menuju ke kamar mandi. Aku dan Bani bergegas menuju dapur untuk membuat kopi dan teh manis. Mas, sudah deh Ban, jangan mikir yang aneh-aneh. Pintu yang tertutup tadi pasti karena angin. Ucapku memotong perkataan Bani. Bani hanya terdiam kemudian kembali melanjutkan mengaduk kopinya.
Angin kok bisa sampai menutup pintu kayak gitu ya Mas? Ucap Bani kembali. Sebelum sempat aku menjawab, ibu keluar dari dalam kamar mandi, menatapku dan Bani yang masih berada di dapur. Cepat-cepat aku mengajak Bani meninggalkan dapur dan berjalan menuju ke kamar Mbah Kakung. Untuk kali pertamanya aku dan Bani menemani Mbah Kakung. Aroma kemenyan yang sedari sore dibakar oleh ibu menyambut kedatangan kami di dalam kamar. Jendela kamarnya dibuka aja Mas, pinta Bani karena merasa tidak nyaman dengan aroma kemenyan yang terasa menyengat. Segernya, ucapku begitu merasakan udara segar yang masuk ke dalam kamar saat membuka jendela. Pintu kamarnya tutup, Ban. Bani yang sedari tadi masih berdiri di pintu kamar bergegas memasuki kamar dan menutup pintu. Ekspresi tidak nyaman di wajah Bani terlihat begitu jelas saat berjalan menghampiriku yang sudah mengambil posisi duduk di samping Mbah Kakung. Kasihan ya Mbah Kakung, orang yang dulu dibilang sakti, sekarang terbaring seperti ini. Ucapku sambil menyentuh wajah Mbah Kakung. Alangkah terkejutnya saat tanganku menyentuh wajah Mbah Kakung. Wajahnya terasa sangat dingin seperti mayat. Refleks aku melihat ke arah dada Mbah Kakung. Syukurlah, masih terlihat gerakan nafas di dadanya yang menandakan Mbah Kakung masih hidup. Seharusnya kalau Mbah Kakung masih hidup, aku masih bisa merasakan kehangatan di tubuhnya. Gumamku sambil kembali menempelkan telapak tanganku ke kening Mbah Kakung. Kenapa Mas? Tanpa menunggu jawaban dariku, Bani ikut menempelkan telapak tangannya di tangan Mbah Kakung. Astagfirullah, kok tubuh Mbah Kakung dingin Mas? Mbah Kakung masih hidup kan Mas? Pakai nanya lagi. Kamu kan lihat sendiri Mbah Kakung masih bernapas. Ucapku sambil meraih teh manis hangat yang kuletakkan di sebelahku, lalu meminumnya. Kamu percaya apa enggak Mas dengan apa yang diucapkan oleh orang kampung kemarin kalau Mbah Kakung berguru sesuatu? Itu semua hanya omong kosong, Ban. Mana ada sejarahnya orang yang belajar kesaktian seperti pencaksilat dan segalanya mendapat vonis akan sulit meninggal. Jawabku seraya bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke meja bundar yang berada di sudut kamar. Terlihat bungkusan plastik hitam tergeletak di atasnya. Kubuka plastik hitam tersebut dan mengeluarkan isi di dalamnya. Tembakau kering, kertas linting lengkap dengan alatnya. Bandel kamu Mas, ucap Bani begitu melihatku mulai melinting hingga membentuk sebuah lintingan kecil berisi tembakau. Ternyata tidak sulit untuk membuatnya, karena aku sudah sering melihat Mbah Kakung melakukannya dulu. Kurai korek api dan kuhidupkan. Asap putih mengepul dan memberikan sensasi hangat pada tubuh ini. Oh iya Mas, mengenai hal yang tadi aku tanyakan, mungkin yang dimaksud orang-orang kampung itu bukannya berguru pencaksilat kali Mas. Maksudmu Mbah Kakung belajar ilmu hitam? Bani tidak menjawab pertanyaanku. Tatapan matanya menatap ke sekeliling kamar. Bicara yang lain aja Mas, serem. Tapi ada yang aneh juga deh Ban. Kamu masih ingat ndak dengan golok yang biasa dibawa Mbah Kakung? Tanyaku sambil membuang lintingan rokok yang hanya menyisakan satu isapan lagi. Bani menganggukkan kepalanya. Dari ekspresi wajahnya sepertinya Bani mengerti akan maksud perkataanku. Iya ya Mas, golok Mbah Kakung sekarang di mana ya?
bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.